Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berkumpul dalam duka untuk menghadiahkan daripada surat Yasin dan zikir tahlil, terutama keberkahan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu dan bibarakah Maulana Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diijabah, Allah beri kabul hajat sahibul hajah yang di sini berduka dan mendapatkan hadiah ahlul kubur yang kita berikan bacaan ini, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kelak ke akhirat nanti. Yang pertama, al-fakir hormati sahibul hajah Bapak Umar, mudah-mudahan diberi ketabahan, diberi kesenangan hati, diberi sabar di hari ke-6 ini. Mudah-mudahan diberikan jambar barzahnya ahli kubur yang meninggalkannya. Dan kepada Ustadz Andre di sini, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, dimudahkan urusan. Dan ada Ustadz Budi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan urusan, Allah sehat afiatkan badan. Dan kepada Ustadz Nas, Ustadz Anas, mudah-mudahan Allah berikan sehat, amin. Allah panjangkan umur, Allah mudahkan urusan, amin. Dan kita semua antum-antum mudah-mudahan diijabah, diberikan apa kepada ahli kubur, ahli musibah yang mendapatkan musibah, yakni yang sudah pergi jauh, yang nggak pulang lagi, ya udah pergi ke alam barzah. Mudah-mudahan antum semua diselamatkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ini pergi, kita tidak menginginkan, kita nggak ingin, kita nggak berharap, ya. Kita ditimpa musibah, yakni ketika seorang meninggalkan seorang yang masih hidup di dunia. Qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dikatakan indal musibah, dalam keadaan kita merasakan musibah sebesar apapun. Ini yang paling berat. Ketika seorang ditinggal mati, itu musibah paling berat. Gak boleh kita ditinggal seorang meninggalkan kita, yakni wafat, kita besar, kita sombong, gak boleh. Fakaifa tatakabbar, dikatakan, gak boleh. Gak boleh kita besar dalam arti menyombongkan diri, ya. Ini yang dibawa nanti bekal apa segala macam, enggak. Kita harus tahu dulu gaib apa sih yang disebut dengan wafat. Ini musibah yang dikatakan dalam keadaan seseorang itu akan dikenang selama hidupnya. Seseorang akan menjadi satu keterangan. Ada beberapa alim, orang yang berilmu, yang saleh, yang mempunyai banyak ilmu atau disebut ulama, mereka dihaulkan, ya, dikenang setiap tahun, ya, begitu. Nah, pun juga begini, kita mengadakan di hari ke-6 ini sesuatu yang nggak kita inginkan. Sahibul hajat nggak ingin, ya, nggak kepengen sebenarnya, cuman karena sudah Allah tentukan kematian, ya, segala sesuatu Allah sudah tentukan. Dalam kita merasakan musibah seperti ini, ditinggal wafat ataupun apapun musibah, qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dikatakan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW ini
Rasulullah, jembatan seorang mendapatkan husnul khatimah, jalan seseorang mendapatkan husnul khatimah atau bihusnul khatim, mendapatkan akhir yang bagus, di saat seorang menyebut syahadatain, 2 kalimat syahadat. Habib ini meninggal nggak menyebut 2 kalimat syahadat, bukan berarti ya husnul khatimah ya. Terus sholat sebelum meninggal, sholat isya atau sebulan sebelum uzur ia sakit, dalam keadaan marid, dalam keadaan sakit ya. Dia terakhir sholat subuh, dia terakhir sholat zuhur, dia terakhir sholat asar ya. Itu dikatakan daripada at-tahiyat dalam sholatnya akhir, itu menggantikan ketika seorang itu wafat. Nah, ini luar biasa. Kita duduk begini, kita merasakan apa musibah yang dirasakan keluarga Pak Umar. Iya, man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik, dikatakan. Siapa kita nggak berduka cita, nggak bersedih hati atas meninggalnya seorang muslim, kita orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW ini membaca fadilatu tahlil. Ya, sunnah luar biasa. Apa sih sunnah? Sunnah ini amal yang kita yakini bimaknal ma'rifah, atas keyakinan kita atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah yang dikatakan perintah Allah. Ini sunnah perintah Allah. Kita mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, dikatakan. Kita mengikuti Nabi Muhammad, perintah Allah. Bukan ngarang-ngarang ya. Bukan kita asal-asalan ya. Kita mengikuti sunnah Nabi dengan cara dikafanin mayit ya, dibacakan doa kepadanya, kita kirim Fatihah bersama-sama, kita membaca zikir tahlil dibarakah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita ngerti aulia-aulianya Allah yang sudah meninggalkan kita. Kita mengharapkan keberkahan sapa ahli kubur di sekitar sini. Kita mengharapkan syafaat terutama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ustaz Nas Masya Allah menyebutkan terus Nabi Muhammad SAW ya. Begitu kan disebut terus Nabi Muhammad ya, disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada fadilahnya, di mana menyebut nama Nabi Muhammad 10 kali dapat pahala. Bayangin, nama seorang ada Muhammad, ada fadilahnya. Tapi nggak harus nama orang bukan Muhammad meninggal soal khotimah Habib, enggak ya. Cuman itu diantara keutamaan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bid'ah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis terus di hadapan mayit boleh, jangan kena netes wajah. Kalau ke lantai terserah, habis banjir lantai nggak apa-apa. Menangis karena kita punya hati ini pergi jauh, nggak pulang-pulang lagi, benar. Orang sudah meninggalkan kita, kita merasakan satu kesedihan yang Allah hargai. Ini hambaku sedang Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta doa kepada orang yang sedang dalam musibah, gabul aja. Kita duduk begini mendapatkan berkah, bukan Habib ngeberkahin, Habib mendapat berkah di sini. Itu daripada utamanya ketentuan Allah. Seorang menemui magam, mendapatkan kemuliaan, ia mulai berjalan menuju ke keridhaan Allah, Pak Umar. Mulai mendapatkan ridhonya Allah, mulai nemu bab pertama, pintu pertama, nanti bakal nyusul kita. Kita bakal nyusul ngikutin. Terus apa? Ngikutin anak keturunan kita terus. Kama tazinu tudan, Nabi mengatakan. Kita baik jaga apa? Amanah orang tua sebelum meninggalkan kita. Kita punya adab, punya akhlak untuk mendapatkan pahalanya di kubur orang tua kita. Kita mendoakan setiap ba'da maghrib. Kenapa saatul ijabah, Habib? Waktu habis maghrib, saat ijabah. Waktu yang ijabah. Angkat tangan, baca yasin sementara 40 hari. 100 hari kalau bisa seumur hidup. Ya. Ini yang dikatakan nikmat di saat seorang dalam keadaan duka. Terus apa? Awan yang sudah tidak dilihat lagi. Kalau kita melek mata keluar rumah masih ngelihat langit. Ya, di sana langitnya lain. Yang sudah ke satu alam yang Nabi mengatakan itu setelah ada satu setelahnya alam ini, barzah, Rasulullah mengatakan. Terus akan
ditimbang-timbang amal. Ditimbang amal nanti di akhirat sana, di satu keadaan namanya ada satu timbangan mizan. Ya, di mizan ini amal-amal apa yang dibawa ahlul kubur, bagaimana kita beradab membawa diri kita sebagai anak, sebagai keturunan ahlul kubur, ahlul musibah. Kita harus bacain terus, kirim Fatihah terus, banyak sedekah kemana-mana, banyak sedekah kemana-mana saja. Terus di saat nanti setelah mizan terus menemui satu jalan sehelai rambut dibelah 7, Shiratal Mustaqim, sholat 5 waktu. Ini harus dikerjakan keluarga dari sahibul musibah untuk mengerjakan yang diperintahkan Allah. Dan terus begitu seorang anak sahib musibah sholat subuh mendapatkan fadilah ini satu subuh 500 tahun pahala, dihadiahkan terus selama 3 hari, selama 6 hari, selama 40 hari, sampai setahun, 100 hari setahun, terus 1000 segala macam, terus dihadiahkan ke ahlul musibah, ke ruh, dapat pahalanya itu subuh 500 tahun pahala subuh. Setiap baca Fatihah ihdinas siratal mustaqim cuma 2 rakaat, luar biasa. Subuh zuhur sama, tapi aneh cuma 2 rakaat. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa tatakabbar? Gak boleh kita mikirin dunia. Kita harus ngerti, dalam keadaan kita duka seperti ini, dibacakanlah ayat-ayat Quran supaya menjadikan kebaikan pakaian buat sahibul musibah yang meninggalkan kita. Apakah jaminan, Beb? Jaminan. Gak ada negosiasi, Allah urusan akhirat. Siapa kita, sanak, family, keluarga menyebut ismah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyebut nama Nabi Muhammad, gak bakalan kena hisab, la fid dunya, la fil barzah, la fil akhirah. Jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini langit lagi. Terus Allah ngelihat, gak ada batas nadratullah. Pandangan Allah gak ada batas. Mau di langit sebelah mana langit, mau langit sini, langit alam jin, langit alamul malakut, gak ada batas pandangan Allah. Allah muttali ala kulli syara'ir. Nah inilah yang menjadikan kita yakin, andai kata suatu saat sahibul musibah ini bisa menjadi doa buat anak keturunannya, bisa menjadi doa buat sanak familinya dan keluarganya. Terus disebutkan, dan keluarganya disebutkan Rasulullah, terus keluarga Nabi disebutkan, sahabat, terus keluarga sahabat disebutkan, alimul ulama, aulia-aulianya Allah mendapatkan tadi disebutkan, dan keluarganya disebutkan, dan kepada sahib musibah keluarganya disebutkan, terus sampai keturunannya, terus sampai nanti Jumat kiamat. Nah, ini kiamat kecil. Kita nanti akan menemui kematian, itu kiamat kecil. Bayangkan, ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, yang kita disuruh mengatakan qul bi fadlillah, semua pemberian Allah. Nerima, gak boleh gak nerima, gak boleh gak nerima ditinggal meninggal seseorang, gak boleh. Ini kenikmatan yang luar biasa, menemui magam. Orang yang sudah meninggalkan kita menemui derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal angkat tangan kita keturunan anaknya, tinggal angkat tangan, doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ingat masih kecil kita kalau apa-apa minta sama orang tua. Begitu orang tua sudah tidak ada, kita tidak ada tempat meminta lagi, tapi kita mendoakan orang tua. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Ini doa waladun saleh. Terus sedekah, banyakkan sedekah. Terus ngerti malam, ngerti siang, sholat 5 waktu. Ngerti. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah melihat segala sesuatunya. Amal di mizan itu ditimbang. Amal sahib musibah yang meninggalkan kita ini akan diperlihatkan Allah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu itu yang dikatakan orang mendapatkan kenikmatan daripada fadilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul begini untuk mendapatkan keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena untuk mendapatkan syafaatul udmah daripada imam kita, Imam Muhammad bin Idris radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i, dan daripada
pintu dari segala dan ilmu daripada kota Madinatul Ilmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberikannya wasilah perantara ini, disampaikannya malaikat munkar nakir, diterimanya amal-amal apa yang kita baca di waktu ini, mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala biwasitatir Rasul, atas daripada perantara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.